Oke, saya langsung mau ke Bang Habib. Tadi mendengar dari Mas Laude, Mas Imam bahwa dua-dua cawapresnya ini melalui proses panjang, tidak instan. Jadi nampaknya debat ini yang mereka tunggu-tunggu begitu ya. Nampaknya itu menjadi ruang mereka untuk menunjukkan kemampuan dirinya ke publik. Sedangkan kalau melihat dari sosok Gibran Raka Buming Raka. Saya sudah tangkap Mas. Belum, saya belum bertanya. Nah, ini moderator semua nih. Bagaimana begini, Bang Habib, bagaimana Anda meyakinkan masyarakat di mana kalau masa kampanye aja nampaknya Gibran medsos juga rame, baru Bang. Udah muncul ke ruang publik begitu. Bagaimana menjawab dengan pertanyaan yang cukup banyak mengenai sosok Gibran ya? Yang mana? Mau kita jabarin satu? Ini mancing-mancing, Bang. Silakan, Bang. Silakan Bang Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan dipotong. Enggak saya potong, silakan. 1 menit dari sekarang. Ya, jadi gini ya, ada pemahaman yang berbeda sebetulnya ya, yang dipegang oleh anak muda sekarang. Anak muda itu tidak melihat kualitas dari umur, ya. Tapi dari capaian dan dari apa yang diwujudkan terhadap janji-janji yang pernah disampaikan, ya kan? Misalnya dulu pernah bilang DP 0%, ya kan? Faktanya jeblok, ya kan ya? Misalnya bicara soal pengentasan kemiskinan, faktanya daerah yang dipimpinnya salah satu daerah termiskin. Gitu kita bicara siapa sih, Bang? Ya silahkan saja, gitu kan? Jadi kan itu yang akan dilihat oleh anak muda. Tapi capaian keduanya satu Menko Polhukam, yang satu pernah juga menjabat menteri. Apapun ya. Tapi itulah yang akan dinilai oleh anak muda. Anak muda itu nggak gampang kita setir-setir, kita arah-arahkan bahwa harus melalui usia sekian harus sudah sekian, kemudian karirnya harus begini. Enggak kok. Justru anak muda melihat yang paling penting substansinya. Apakah ya orang ini bisa membawa, bukan gimmick gemoynya ya Bang? Bukan gimmick gemoynya ya, tentu. Ya, apakah orang ini bisa membawa program, gagasan yang masuk akal bagi masa depan mereka, yang menguasai masalah, menguasai geopolitik, ya kan ya, baik di nasional maupun internasional, dan yang paling penting bisa mengeksekusi semua gagasan-gagasan tersebut. Termasuk yang kritisi yang tadi Abang bilang tadi itu ya. DP 0%, itu yang akan dinilai secara utuh oleh anak muda. Artinya udah siap Gibran melakukan kritis seperti itu. Ini kan cuma etalase. Debat ini kan etalase. Orang melihat apa yang disampaikan oleh si paslon, akan dibandingkan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Pencapaiannya tadi. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Imam. Ini luar biasa loh ya. Artinya sudah siap juga dengan mengkritisi. Tidak hanya menyampaikan visi dan misi dan berdebat, mengkritisi. Buat saya public speaking itu layaknya keahlian yang lain. Ya, layaknya naik sepeda. Anda menafikan Gibran bisa? Enggak, ntar dulu. Saya cuma pengen bilang gini. Naik sepeda apakah bisa 1 hari langsung juggling, freestyle sepeda? Apakah bisa dribbling bola 1 hari langsung juggling? Kalau levelnya capres dan cawapres, 2 periode bisa mengentaskan. Ntar dulu, biar saya tuntaskan dulu. Kan Bang Habib tadi nggak mau dipotong. Saya 1 huruf aja nggak, apalagi 1 kata. Nah, sorry. Tuh, nah ini baru fair ya. Nah, ini kan kalau pagi-pagi kan yang nonton kan pasti teman-teman yang mau sekolah atau ibu-ibu ya. Saya kepengen kasih logika yang sederhana aja. Jadi itu kalau latihan bola aja butuh waktu, naik sepeda butuh waktu, public speaking juga sama, memimpin juga sama. Jangan baru hari ini latihan bulu tangkis, baru latihan surf, langsung kita taruh di Olimpiade. Anda menempatkan bicara itu di atas dari kebijakan yang dilakukan? Iya dong, karena itu kasihan nanti, kasihan bangsanya, kasihan bangsanya, kasihan orangnya. Kalau kita gambling milih pemimpin, kan nasib kita semua nih bos, nasib kita semua yang lagi dipertaruhkan. Kalau nanti yang memimpin ini nggak piawai, nggak ajak, coba-coba. Kasihan orangnya? Kenapa tadi? Iya, kasihan orangnya karena dia belum kapasitasnya memimpin. Misalnya nih, hari ini dia kan dibantu nanti itu kali. Misalnya hari ini saya baru kan belajar badminton, besok sama Anda berdua tiba-tiba saya disuruh datang ke Olimpiade. Kan kasihan sayanya. Saya akan mempermalukan diri saya sendiri. Tapi Anda melihat di salah satu paslon ini ada yang... Ya, kita mengkhawatirkan itu. Kita mengkhawatirkan itu. Mengkhawatirkan itu atau mungkin mencari, ini celah buat kita nih gitu loh. Enggak lah, karena gini loh, kita nih Demokrat sejati lah. Kalau nanti kan siapapun yang menang, Demokrat ada dia. Enggak, kita kan
KPU tahu. Kita kan pada dasarnya nanti siapapun yang Ini menang, KPU Bang. nggak ngomong-ngomong dari tadi. Ya. Duluan tadi. Siapapun yang menang kan kita akan menghormati pada akhirnya. Dan kita nggak mau kita punya bangsa yang failed nation. Kita nggak mau. Oke, masalah Ode, khawatirnya sama seperti kubu Ganjar? Oh enggak, ya biarkanlah masyarakat menilai. Karena begini. Kalau nggak salah tadi ada program yang disebut sih. Saya hanya mengingatkan saja ya. Saya nggak nanya loh ya. Ada program yang disebut. Nanti dikritisi loh nanti Bang saat Habib debat. tadi menyampaikan bahwa ide gagasan itu kemudian harus disampaikan secara rasional. Dan siap mengkritisi. Dan siap mengkritisi. Nah, di debat inilah formulasi itu kita uji. Apa yang harus kita uji, apa yang harus kita lihat. Ide dan gagasan itu kan harus disampaikan dengan kata-kata. Iya. Apa yang disampaikan Bicara oleh beliau tadi, public speaking. Dan yang kita pilih ini adalah pemimpin. Ya. Pemimpin adalah memberikan kebijakan, arahan, dan dia berhadapan dengan banyak teknisi di bawahnya. Nah, maka kata-katanya harus jelas, perintahnya harus jelas, bagaimana SOP-nya harus jelas. Nah, kemudian ini juga kenapa kemudian perlu ada perdebatan, saling mengklarifikasi. Contoh misalkan, ketika ada program yang tidak terlaksana atau tidak memenuhi target, tahun kejadiannya tahun berapa? 2000 misalkan, dan 2001. Jadi detail dong. Kejadian pada saat itu ada apa? Mengapa target kita tidak tercapai? Ada pandemi, ada penyebabnya. Coba sebutkan. Daerah mana di Indonesia yang pada tahun itu kayaknya segmen yang lain ya, bukan segmen ini ya. Inilah pentingnya kemudian menggali ide dan gagasan itu harus secara dalam. Perlu klarifikasi. Nampaknya KPU sudah melihat jam nih kayaknya nih. Jadi mari sama-sama kita kawal KPU, kita jaga bangsa ini, ya, dengan membuat pola main sebagaimana yang kita diskusikan pagi ini. Agar demokrasi kita, demokrasi yang basisnya rasional, objektif. Demokrasi modern kita adalah tanyakan begitu. Terakhir komitmen KPU. Kalau tadi Mbak komentar saya lihat jam, karena saya melihat ini adalah simulasi debat. Wih, udah langsung konkret ini. Konkret. Waktunya adil semuanya ya. Ya bukan nggak adil, moderatornya kebanyakan ngomong. Kita lagi yang salah nih. Karena dari awal kan saya selalu ditanya teknisnya gimana, ya seperti inilah. Komitmen KPU nantinya. Bisa nggak ditampung nih dari dialog kita pagi ini? Ya yang jelas debat tidak hanya berkualitas tapi menarik. Oh iya. Ada show-nya di yang menarik, harus KPU menarik itu kan decide. tapi kan macam-macam ya Pak Idam ya. Ada menarik itu dengan tontonan menjatuhkan orang, ada yang mungkin dengan isi kapabilitas kan begitu. Yang namanya berkualitas sudah pasti di dalamnya ada etika. Nah, debat ini pun harus etis. Ya, Menarik kesimpulan, Mas. Etika. Iya kan? Di sini lihat aja bagaimana Bang Habib kalau ngomong tegas, lalu misalkan si Mas ini begitu, tapi nggak ada marah. Ya, artinya nggak ada yang tersinggung kan? Nah, nanti pentingnya. Oke. Jadi yang jelas juga pastinya nanti ketika paslon ini akan memantau juga KPU tadi ya seperti dikatakan Mas Imam ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Pak Idam terima kasih, Bang Habib terima kasih, Bang Rode. Mas Imam terima kasih. Mas Imam. Dipanggil moderator. Oke, siap. Kita nantikan. Kalau bisa kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga update terkini langsung dari Gaza, Palestina. Sesaat lagi tetap bersama kami.